Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa, ada sebuah warung kopi sederhana berdinding kayu dan beratapkan seng tua. Letaknya terpencil, di tengah sawah yang luas dan sepi. Warung itu milik seorang janda tua bernama Bu Ranti. Konon katanya, warung itu tidak pernah tutup, bahkan di malam Jumat Kliwon. Penduduk desa menyebutnya warung setengah malam, karena selalu ramai justru setelah tengah malam. Tapi, tidak semua pembeli terlihat oleh mata biasa. Langit malam menggantung gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang redup yang menyala malu-malu di atas bentangan sawah yang luas. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan aroma lumpur yang khas. Gilang mengumpat pelan, menepuk-nepuk setang motornya yang mati total. Ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi ia lewati hanya jalan tanah kecil, gelap, tanpa satupun lampu jalan. Sinyal ponsel, 0 batang, bahkan GPS-nya tidak bisa melacak posisi lagi. Dasar sial, gumamnya, kenapa harus mogok di tengah sawah begini sih? Ia baru saja pulang dari menghadiri undangan teman lamanya di desa tetangga. Terlambat pulang karena ngobrol terlalu lama. Sekarang, jam sudah menunjukkan pukul 1:03 dini hari, dan ia terjebak di jalan sempit, dengan sawah membentang di kanan kiri. Gilang memutuskan untuk mendorong motornya ke depan, berharap ada rumah warga yang masih menyala lampunya. Beberapa ratus meter kemudian, di antara hamparan gelap itu, terlihat secercah cahaya. Lampu kuning remang-remang dari bangunan kecil yang tampak berdiri sendiri di tengah sawah. Warung, pikir Gilang heran. Langkahnya melambat. Bangunan itu tampak seperti warung tua berdinding kayu. Di depannya ada meja panjang, kursi-kursi plastik reyot, dan spanduk lusuh bertuliskan, kopi panas dan gorengan Bu Ranti, yang berkibar pelan ditiup angin malam. Yang aneh, warung itu masih buka. Bahkan dari kejauhan, Gilang bisa melihat beberapa sosok duduk di bangku panjang, diam menatap ke arah sawah. Perasaan Gilang mulai tak enak, tapi haus dan lelah membuatnya mengabaikan naluri. Ia mendorong motornya lebih dekat. "Permisi," sapa Gilang saat sampai di depan warung. Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan dengungan lampu neon yang sekarat di langit-langit warung. Seorang wanita tua keluar dari balik tirai belakang warung. Wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya digelung sederhana, matanya tajam tapi sejuk. "Mau kopi, Nak?" tanyanya. Gilang mengangguk ragu. "Iya, Bu, kopi hitam aja, sama gorengan kalau ada." Bu Ranti tersenyum tipis. "Duduk aja, kopinya panas, gorengannya masih hangat." Gilang duduk, lalu melirik orang-orang di sekitarnya. Ada 3 orang lainnya duduk berjajar. Semuanya diam, menunduk, dan tak bergeming sejak tadi. "Capek juga ya, jalan tengah malam gini," kata Gilang, mencoba mencairkan suasana. Tak ada yang menjawab. Satu dari mereka menoleh pelan ke arah Gilang. Wajahnya tirus, matanya kosong, sangat kosong, tanpa bola mata. Jantung Gilang mencelos, tubuhnya merinding. Ia menatap lebih lama. Sosok itu sudah menoleh kembali ke depan, seolah tak terjadi apa-apa. Gilang hendak berdiri, tapi suara Bu Ranti membuyarkan niatnya. "Kopinya, Nak, diminum dulu, biar hangat badannya." Cangkir kopi di hadapan Gilang mengepulkan uap tipis, mengambang di udara dingin malam itu. Aroma pahit dan pekat menusuk hidungnya, seolah memanggil untuk diseruput. Tapi pikirannya masih tertahan pada apa yang baru saja ia lihat, wajah pucat itu, tanpa bola mata. Ia mengusap lehernya yang basah oleh keringat dingin. "Tenang, mungkin cuma halusinasi. Capek, kurang tidur," bisiknya menenangkan diri. Tapi 3 orang lainnya yang duduk di bangku panjang itu tetap diam. Bahkan sejak tadi tak ada satupun dari mereka yang bergerak sedikit pun. Tak ada batuk, tak ada bunyi sendok diseruput. Diam seperti patung hidup. Gilang melirik ke arah Bu Ranti, yang kini berdiri di belakang meja saji. Wanita tua itu mengiris gorengan dengan pisau kecil, pelan, teratur, tanpa menoleh sedikit pun ke arah pelanggan. "Bu, warungnya masih buka ya malam-malam begini?" tanya Gilang, mencoba berbasa-basi sambil mencari celah untuk berpamitan. Bu Ranti berhenti mengiris. Ia menoleh dengan senyum tipis. "Warung saya, gak pernah tutup, Nak. Malam itu justru saat pelanggan paling banyak datang." Gilang menelan ludah. Kata-kata itu menancap aneh di pikirannya. Ia kembali melirik jam tangannya. Pukul 1:36. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ada beban tak kasat mata yang menekan bahunya. Tangannya gemetar, kakinya lemas. "Bu,
Saya lanjut jalan aja, deh. Tadi cuma mampir sebentar. Sudah pesan kopi, sudah duduk di sini, nggak sopan kalau pergi sebelum habis. Suara Bu Ranti berubah, lebih dalam, berat, seolah ada gema samar dari balik tenggorokannya. Saat Gilang menatap wajah Bu Ranti lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Mata Bu Ranti berubah gelap, penuh kabut kelabu yang berputar seperti asap di dalam bola matanya. Gilang mencoba berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Lalu tiba-tiba, "Jangan makan gorengannya." Sebuah suara parau, datang entah dari mana. Gilang menoleh cepat. Di kejauhan, di tepi sawah yang gelap, berdiri sosok kakek tua dengan tongkat kayu. Bajunya putih kusam, rambutnya memutih seluruhnya, dan ia berdiri mematung menatap ke arah warung. "Jangan makan, atau kau ikut bersama mereka," ucapnya lagi, kali ini lebih jelas. Gilang melihat kembali ke arah pelanggan di warung. Perlahan, satu persatu dari mereka menoleh ke arahnya, serempak, bersamaan. Mata mereka semua kosong, wajah mereka mulai membusuk, dan saat itu juga, semua lampu di warung padam. Gelap, total, hanya suara malam yang terdengar, angin berbisik, daun padi berdesir, dan detak jantung Gilang yang memburu tak karuan. "Ini mimpi, pasti mimpi," bisiknya. Tiba-tiba, nyala lampu redup menyala kembali, tapi kini lebih kuning, lebih suram. Seolah dunia di sekitarnya berubah jadi mimpi buruk. Warung itu tampak berbeda. Dinding kayunya kini menghitam seperti terbakar. Atapnya berlobang, seolah pernah dilalap api. Namun, semuanya tetap ada. Bu Ranti, para pelanggan, bahkan kopi di hadapannya masih mengepul. Gilang berdiri pelan, tapi kursi yang ia duduki tak bergeser sedikit pun. Seolah tubuhnya melekat pada tempat itu. "Bu, saya harus pergi. Saya nggak enak badan," ucap Gilang, suaranya gemetar. Bu Ranti menatapnya, tatapannya kosong namun dalam, seperti menyelam ke dalam lubang tanpa dasar. "Kopi itu, sudah saya buatkan dari hati saya sendiri. Diminum, nak, biar nggak tersesat." Gilang menoleh ke cangkir, cairannya tampak lebih hitam dari kopi biasa. Seperti oli, tapi bau itu, tidak lagi wangi. Ada bau amis samar, seperti darah. Tangannya bergetar, ia coba mendorong cangkir itu menjauh, tapi tak bisa. Jari-jarinya melekat ke gagang cangkir, seolah lengket oleh lem gaib. Di sekelilingnya, para pelanggan kembali menunduk. Tapi dari tubuh mereka kini keluar uap, bukan uap panas, melainkan kabut tipis keabuan yang menari pelan ke udara. Mereka bukan manusia. Tiba-tiba, Gilang mendengar lagi suara dari luar warung, suara kakek tua itu, kini terdengar lebih dekat. "Kalau kamu minum, kamu akan tinggal di sana selamanya." Suara itu membuat Gilang sadar. Dengan segenap tenaga, ia menarik tangannya, mencoba melepaskan genggaman cangkir. Tapi semakin ia menarik, semakin keras cengkeramannya terasa. Gagang cangkir itu berubah dingin, lalu panas, lalu berdetak seperti jantung. "Duk, duk, duk," Gilang menjerit. "Lepaskan." Brak, cangkir itu jatuh, pecah. Cairan hitam menyebar di lantai seperti tinta pekat, dan dari dalam tumpahan itu, muncul cacing-cacing hitam kecil yang bergerak liar ke segala arah. Bu Ranti berdiri kaku, lalu menunduk, menyeringai. "Kamu tidak menghargai pemberian saya, nak. Maka kamu harus ganti, dengan tubuhmu." Gilang mundur, terhuyung. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, pelanggan-pelanggan itu berdiri bersamaan. Tubuh-tubuh mereka kini seperti mayat basah, pakaian robek, wajah hancur, kulit mengelupas. Mereka melangkah ke arahnya, perlahan, namun pasti. Gilang menoleh, dan dari celah dinding warung, mata kakek tua itu muncul. Menatapnya langsung, dan mulutnya bergerak pelan, tanpa suara. Keluar lewat belakang. Gilang berbalik, mendorong pintu dapur warung yang tampak terbuka sedikit. Ia berlari, terengah-engah, menabrak meja, tumpukan piring tua, hingga akhirnya keluar dari warung ke halaman belakang yang penuh lumpur. Udara segar menyambutnya, tapi langkah kaki mayat-mayat itu masih terdengar di belakangnya. Gilang berlari ke arah sawah, tak peduli terperosok atau terjatuh. Ia hanya ingin lari sejauh mungkin dari warung itu. Dan di kejauhan, ia melihat sosok kakek tua itu berdiri menantinya di ujung pematang. Gilang terus berlari menyusuri pematang sawah. Kakinya berkali-kali tergelincir, lumpur menempel di celana dan sepatunya, tapi rasa takut jauh lebih besar dari rasa lelah. Di belakangnya,
Terdengar langkah-langkah tak wajar, berat, terseret, kadang terdengar bunyi seperti tulang yang beradu. Langkah mayat, hembusan angin malam kini terasa dingin menembus tulang. Bulan masih tak muncul, seolah tak ingin melihat apa yang terjadi malam itu. Tapi di ujung jalan sempit di tengah sawah, sosok kakek tua berdiri mematung, tongkatnya menghunjam tanah, wajahnya tak bergerak. "Cepat, ke sini," serunya pelan namun tegas. Gilang merunduk dan berlari mendekatinya. Begitu mendekat, sang kakek menepuk pundaknya dan menggandengnya masuk ke lorong sempit di balik pohon-pohon kelapa kecil. Di sana tersembunyi gubuk kecil beratap ijuk, nyaris tak terlihat dari jalan sawah. Begitu masuk, kakek itu langsung menutup pintu, menyelipkan batang kayu sebagai palang, lalu menyalakan lampu minyak tua. Cahaya kuning menari di wajahnya, memperlihatkan kulit keriput dan mata yang dalam, mata orang yang sudah terlalu lama melihat dunia lain. "Kamu sudah melihat yang tak seharusnya kamu lihat," ucapnya lirih. Gilang masih terengah-engah. Apa itu tadi, kek?" "Warungnya, orang-orangnya." "Bukan orang," potong si kakek. "Sudah lama warung itu tidak melayani manusia." Gilang terdiam, tubuhnya bergetar. Ia sadar, ini bukan sekadar gangguan malam biasa. Ini sesuatu yang melibatkan alam yang berbeda. "Namamu siapa?" tanya si kakek. "Gilang, kek, saya cuma lewat, motor mogok." "Namaku Mbah Wiryo. Aku yang menjaga batas antara desa ini dengan sawah tengah malam. Termasuk warung itu." Gilang menggeleng tak percaya. "Tapi saya lihat orang-orang duduk di sana. Saya disajikan kopi. Bahkan, Bu Ranti itu nyata." Mbah Wiryo menatap dalam, lalu berkata pelan. "Bu Ranti memang pernah ada. Tapi dia sudah mati 5 tahun lalu. Saat warungnya terbakar di malam Jumat Kliwon. Sejak itu, warung itu pindah tempat. Kemana? Ke antara dunia. Kadang muncul di malam tertentu. Tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang terbuka hatinya. Biasanya orang bingung, atau sesat, atau hampir mati." Gilang tersentak. Ia mengingat detik-detik saat ia mulai merasa pusing dan berat setelah meminum sedikit kopi. Apakah itu yang membuka jalannya? "Kamu beruntung tidak meminum habis kopinya," kata Mbah Wiryo, berdiri dan berjalan ke jendela. "Kalau iya, mungkin kamu sudah duduk di sana bersama mereka, dengan mata kosong seperti yang kamu lihat." Gilang bergidik. "Mereka siapa, kek?" "Pelanggan tetap warung Bu Ranti. Orang-orang tersesat, yang tak pernah kembali." Suasana hening sejenak. Dari kejauhan, terdengar suara angin menyapu daun padi, seperti bisikan halus yang mengiringi malam. "Kau harus istirahat di sini sampai subuh," kata Mbah Wiryo. "Jangan pernah lihat keluar. Jangan jawab kalau ada yang memanggil namamu." Gilang mengangguk perlahan. Ia merebahkan tubuhnya di tikar usang, mencoba memejamkan mata. Tapi saat malam semakin larut, suara dari luar gubuk terdengar. "Gilang," suara lembut, seperti suara ibunya. Tapi Gilang tahu, itu bukan ibunya. "Gilang," suara itu kembali terdengar, lebih jelas. Seperti suara perempuan parubaya, lembut, penuh kasih, dan sangat familiar. Gilang membuka mata. Ia menatap langit-langit gubuk yang gelap dan bergoyang pelan ditiup angin. Ia mendengar napas Mbah Wiryo di sudut ruangan. Tenang, teratur, tapi suara dari luar makin sering memanggil. "Gilang, kamu di dalam, Nak. Ini ibu." Jantung Gilang berdetak makin kencang. Ia belum pernah mendengar suara ibunya sejelas itu, padahal jaraknya beratus kilometer dari rumahnya di kota. Tak mungkin ibunya ada di sini. Tapi kenapa suaranya sangat mirip? Gilang menatap pintu gubuk yang tertutup. Cahaya remang dari luar menyorot bagian bawahnya. Dan, ada bayangan kaki berdiri di sana. Perempuan, diam, tak bergerak. "Kek," bisik Gilang lirih, mencoba membangunkan Mbah Wiryo. Tapi lelaki tua itu tak merespons. Gilang semakin panik. Ia menoleh lagi ke pintu. "Gilang, ibu capek nunggu kamu. Buka pintunya, Nak." Air mata menggenang di mata Gilang. Suara itu benar-benar seperti ibunya. Nada suaranya, cara ia memanggil, bahkan lirih napasnya pun serupa. Tangannya gemetar, hampir menggapai palang pintu. Tiba-tiba, "Bukan ibumu." Suara berat dan parau terdengar dari belakangnya. Mbah Wiryo kini berdiri, menatap tajam ke arah pintu. "Kalau kau buka pintu itu, kau tidak akan pernah kembali." Gilang terhenyak. Bayangan di balik pintu kini perlahan berubah bentuk, kakinya tampak lebih panjang, lalu menyentuh tanah dengan jari-jari tajam seperti kuku binatang. "Gilang."
Suara itu berubah jadi raungan melengking. Ketukan keras menghantam pintu gubuk. Papan-papan kayu bergetar, atap ijuk gemeretak, angin menderu masuk dari celah dinding, membawa aroma anyir dan busuk, seperti bangkai lama. Mbah Wiryo segera mencabut sebungkus kecil daun kering dari saku bajunya, menaburkannya ke api lampu minyak. Asap putih mengepul, membumbung ke seluruh ruangan. Tutup mata, jangan lihat keluar, jangan jawab apapun, teriaknya. Gilang langsung menutup mata dan membenamkan wajahnya ke lutut. Suara raungan dari luar makin keras. Gubuk itu seperti akan rubuh. Kayu-kayu berderit dan udara berubah dingin menggigit tulang. Lalu, sunyi. Semua berhenti. Raungan hilang. Angin berhenti. Api lampu kembali tenang. Gilang membuka mata perlahan. Mbah Wiryo terduduk, kelelahan, matanya memerah. Mereka mencarimu, katanya pelan. Kalau kamu jawab, suara mereka akan masuk ke pikiranmu. Lama-lama, kau lupa siapa dirimu. Dan kau akan berjalan sendiri, kembali ke warung itu. Gilang menunduk, tubuhnya masih gemetar. Apa mereka, arwah penasaran? Tanya Gilang dengan suara serak. Mbah Wiryo menggeleng perlahan. Bukan, mereka bukan arwah. Mereka, bukan manusia lagi. Mereka bagian dari warung itu. Dari Bu Ranti. Lalu Bu Ranti itu apa sebenarnya? Dia bukan manusia sejak warungnya terbakar. Dulu katanya dia punya perjanjian dengan sesuatu. Supaya warungnya selalu ramai, tak pernah sepi. Gilang merinding. Tukarannya, Mbah Wiryo menatapnya dalam. Nyawa, pelanggan, tapi bukan asal nyawa. Yang datang sendiri, yang tersesat, yang lemah. Dan malam itu, Gilang tahu, ia hampir jadi salah satunya. Pagi menjelang, cahaya jingga mulai mengintip dari ufuk timur, memandikan sawah dengan sinar lembut yang menyingkirkan sisa-sisa malam kelam. Kabut mulai terangkat perlahan, memperlihatkan jalan setapak yang semalam nyaris tak terlihat. Gilang duduk di depan gubuk bersama Mbah Wiryo. Matanya sembab, semalam seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Sudah terang, kau bisa kembali sekarang, kata Mbah Wiryo sambil menunjuk pematang yang membelah sawah. Kalau nanti ketemu warung itu lagi, apa saya harus kabur? Tanya Gilang. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Kalau kamu melihatnya di siang hari, itu cuma sisa bayangannya. Tapi, kalau kamu melihatnya lagi saat malam, lari tak akan cukup, kau harus lawan. Gilang mengerutkan dahi. Lawan, dengan keyakinan. Jangan makan, jangan minum, dan jangan dengarkan suara-suara yang memanggil. Ingat siapa dirimu. Gilang mengangguk perlahan. Dalam hatinya, perasaan ngeri belum hilang. Tapi ia sadar, ia masih hidup, dan itu sudah lebih dari cukup. Ia pamit dan berjalan menyusuri pematang. Angin pagi menyentuh wajahnya, seolah menghapus sisa-sisa kehadiran dunia lain. Ia menoleh sekali ke arah gubuk. Tapi, gubuk itu sudah tidak ada. Hanya lahan kosong dan sepetak tanah becek. Jantung Gilang berdetak kencang. Ia menoleh ke sekeliling. Segalanya masih sama seperti tadi pagi, tapi tanpa jejak bahwa ia pernah bermalam di tempat itu. Jangan-jangan aku halusinasi, gumamnya. Namun saat ia menyentuh saku jaketnya, ia menemukan daun kering, sisa dari yang Mbah Wiryo gunakan untuk mengusir makhluk-makhluk malam. Itu nyata. Setelah berjalan sekitar 2 jam, Gilang akhirnya sampai kembali ke jalan utama. Ia menemukan motornya masih terparkir di pinggir jalan, di tempat yang ia tinggalkan malam sebelumnya. Aneh, kini motornya bisa dinyalakan tanpa kendala. Saat ia hendak menghidupkan motor, seorang bapak petani lewat dan menyapanya. Mas, nginep di mana semalam? Gilang berpikir sejenak, lalu menjawab, numpang tidur di gubuk dekat sawah, Pak. Si bapak tampak bingung. Sawah mana ya? Nggak ada gubuk di sekitar sini. Dulu ada, tapi udah roboh lama, semenjak kebakaran warung kopi itu. Gilang terdiam. Ia memalingkan wajah. Di kejauhan, samar-samar di tengah sawah, ia melihat bangunan kecil berdiri. Tapi bukan gubuk, bukan warung. Hanya bayangan hitam yang bergetar pelan, lalu menghilang. Saat motor melaju meninggalkan daerah itu, Gilang menoleh ke spion. Tak ada apa-apa, tapi dalam hatinya, ia tahu. Warung kopi itu masih ada. Menunggu malam, menunggu pelanggan yang tersesat. Dan ia belum benar-benar bebas.